Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Topik. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 8 sampai 12 Januari 2024 ya. Seperti biasa, sebelum gue mulai masuk ke rekomendasi dan review, gue mau ucapin ke kalian selamat tahun baru di 2024. Semoga tahun ini kita bisa cuan lebih banyak dan mempunyai kehidupan lebih baik ya daripada 2023. Ingat, tabungan sahamnya jangan lupa. Oke, rekomendasi kita terakhir di tanggal 18 Desember ya, kita lihat bagaimana pergerakan ISG dari tanggal 18 itu sampai hari Jumat kemarin naik 2,27% ya ISG, jadi plus 2,27%. Ini kenaikan yang enak banget. Kalau kalian lihat grafiknya tadi ya, ISG udah berapa minggu itu naik terus tanpa ada koreksi sama sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah 8 minggu ISG naik terus menerus dan akhirnya membuat all time high ISG di 7350 closingnya hari ini. Gue tahu banyak yang happy ya, terutama kalau kalian megang bankingnya yang ngeret ISG naik kayak yang gue bilang kemarin kan. Saham-saham mungkin di tahun ini akan banyak saham-saham bagus yang punya fundamental kuat yang naik, jadi jangan terlalu bermain pada saham-saham yang spekulatif, karena ya mungkin mereka bisa naik sih, tapi naiknya cuma bentar dan gak sustain gitu. Dan gue juga yakin kalian gak bakal beli saham-saham gorengan dengan full power juga kan, pasti ya ada porsinya, gak bakal gede-gede banget. Tapi kalau emiten-emiten yang fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus, gue yakin kalian berani hakal lebih banyak gitu ya. Dan saat ini sebenarnya banyak banget emiten-emiten yang dalam posisi yang murah, tinggal berani sabar apa enggak ya. Oke, secara weekly ISG naik terus menerus. Ini channelnya dalam daily ya, naik turunnya ini udah mencapai dekat area-area resistance, dan ini mungkin akan ada koreksi di minggu depan ya. Wajar lah koreksi kecil 1-2 terus naik lagi gitu. Januari sih kemungkinan masih akan naik ya, kalau diperhatikan di monthly market update yang gue bahas di minggu lalu ya, di akhir bulan kalian bisa melihat bagaimana pergerakan di Januari, dan rekomendasi gue di Januari kemungkinan ISG masih akan naik gitu. Oke, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi di 3 minggu lalu. Yang pertama ada MNCN. Gue kasih garis ya biar kelihatan. Per tanggal 18 Desember di sini. Per tanggal 18 MNCN nggak kemana-mana dengan low-nya kemarin di 378. Masuk ya area entry dan gak kena area cut loss 368, dengan peaknya sampai kemarin di hari Kamis atau closing Jumat ini ya, peaknya 392 ya, belum kena area resistance pertama, dan ya udah closing 388, exit 388. Jadi kalau ngambil yang 390 kalau 388 ya ini masih minus ya. Ini mix. Yang kedua ada Akra. Akra itu 12. Sini. Akra di sini dengan low-nya kemarin di 1435 ya, closing low-nya paling rendah memang di 1435, dan ini masuk area entry, harusnya pasti akan dapat dan nggak kena area cut loss karena nggak pernah closing di bawah 1435. Dan akhirnya di hari Kamis kemarin naiknya signifikan sekali, high-nya di 1615 ya, dengan di sini resistance keduanya 1530, 1625. Profit warna hijau. Oke, yang ketiga ada GJTL. Tanggal 18 itu di sini ya. Dengan di sini low-nya 970, nih masuk area entry 960 990. Di sini juga sempat nyentuh low 970 dan akhirnya naik sampai hari ini di closing 1280 ya. Dengan tertinggi 1300. 12. Di sini resistance masih 10 1300 ya. Ya nggak kena kalos kan, ini kan nggak pernah tutup di bawah 940.
Dan kalau kalian masih ngikutin 3 minggu belum keluar, masih nge-hold gitu, ini kan juga masih ada di tabel ya. Kalau kalian ikut rekomendasi harian ada di tabel ya, tahan aja, dan kelihatan harga sahamnya masih tetap. Yang keempat ada Pegeo. 18 di sini. Nah, Pegeo low paling close terendah itu di 1170, dan ini nggak kena area cut loss ya. Area entry 1100 sampai 1170, ini close di 1170. Nah, ini spekulasi buy-nya ini sempat drop-nya sampai ke bawah ya. Jadi ini udah cut loss terlebih dahulu karena udah break 1200 ya. Di hari Seninnya aja close-nya udah 1200, udah pas area cut loss-nya. Jadi ini udah cut loss. Yang terakhir ada Medco di sini tanggal 18 Senin itu sempat koreksi dulu, low 1080 ya, closing ya, low-nya 1080, close-nya 1100, dan ini cut loss-nya 1080, nggak kena area cut loss ya. Ini closing-nya naik lagi ke 1100, jadinya masuk, area entry-nya udah dapat gitu ya. Dan tertingginya memang di sini highest-nya 1210 ya, dan ini kan resistance pertama 1190, 1210 profit. Dalam 1 minggu ISG, dalam 3 minggu ya, profitnya kita 3-10% ya, lumayan lah ya. ISG naik 2,27%, portofolio kita masih cukup naik ya. Ini kalau mix ya kalian megang ya, tapi kalau kalian dengerin gue waktu itu, gue ngajakin masuk DCTL dari 1000 gitu, terus ada Medco gitu ya, dari harga-harga bawah ya, harusnya cuan lebih banyak. Oke, kita review untuk pergerakan minggu depan. Composite sendiri pergerakannya masih sangat bagus ya. Kalian bisa lihat ini channelnya masih naik banget gitu, dan ini lagi dalam fase koreksi. Mungkin akan fase koreksi ya, karena ini chart pattern dark cloud, ini shooting star juga. Jadi kemungkinan akan ada koreksi dulu di hari Senin minggu depan gitu ya. Ya mungkin koreksi kecil gitu, karena ya fasenya masih uptrend, masih kuat banget ya. Bankingnya mungkin akan ada koreksi dari finance ya, karena 2 hari ini IDX finance naiknya banyak banget, jadi ada kemungkinan koreksi. Tapi ya mungkin seperti kayak energi, consumeran yang lagi hot-hotnya ya, mungkin akan bisa ada kenaikan gitu ya. Oke, yang pertama rekomendasinya ada apa? Oke, gue ngajak kalian, buat kalian yang baru nonton YouTube, dan kalau kalian berminat untuk trade di tempat gua, kalian bisa dapat rekomendasi harian, dapat konsultasi free, ada kelas-kelasnya. Kalian bisa kontak ke nomornya di atas ya, ada Dina 081636000059. Kalian bisa tanya mengenai pembukaan rekening di JUCB Stockpick. Oke, ADMR kalian bisa lihat di sini, ini masuk ke dalam fase ya sideways ya kalau kita perhatiin ya. Ini gua hapus dulu biar nggak bingung. Nah, dengan peaknya kemarin di area sini, resistance-nya gitu, lalu dia turun, naik nggak bikin new high, jadi kemungkinan ini nih masuk ke dalam fase sideways dulu. Ya tadi gue bilang kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu di hari Senin. Jadi mungkin kita bisa nampung ADMR di harga yang cukup bawah. ADMR entry 1325 sampai 1355, cut loss 1310. Target pertama di kan masuknya 1355 ya, di 1400 aja dulu. Target kedua di 1440. Oke, yang kedua ada BBTN. Nah, BBTN juga sama, ini kebentuk resisten di 1300 ya. Ini ada doji ya di area atas sini, jadi kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu. Ini resistensinya 1300 ya di sini ya, jadi mungkin ini bisa nyentuh ke MA5 nya terlebih dahulu untuk kembali naik lagi ya. Wajar ya, ini hijau merah hijau merah hijau. Nah, ini mungkin akan ada koreksi ya, ini volumenya gede tapi nggak bisa break new high gitu. Jadi kita rada nunggu di area 1250 sampai 1270, cut loss 1230, target pertama 1300, target kedua di 1335.
Yang ketiga ada buka. Buka ini ya kalau kalian perhatiin dia sideways ya, dengan area paling bawahnya sekitaran area sini. Di area di bawah garis biru ini merupakan area entry yang cukup menarik untuk buka, karena biasanya setiap kali masuk ke range bawah ini dia selalu mantul ke atas gitu ya. Jadi buka untuk area entry di 196 sampai 202, cut loss-nya 190, TP1 nya 214. Kalau dia break di atas 214, maka target selanjutnya ke 222 dulu lah ya. 222. Oke, next yang keempat ada Excel. Nah ini kalian bisa lihat ini fasenya sudah mulai fase uptrend lagi ya, naik koreksi, naik lebih tinggi gitu. Nah ini juga cukup bagus ya, gue selalu bilang Excel kalau di 2000 mah masuk aja murah udah. Ini areanya di sini. Nah ini udah di break ya resistance-nya, dan ini fasenya lagi mulai naik gitu. Jadi menarik banget nih Excel, mungkin malah bisa ngasih cuannya cukup banyak di Januari ya, karena ini fase uptrendnya mulai bangkit gitu. Oke, area entry untuk Excel 20 sampai 20 80, cut loss 1980, target pertama di sini 2170 ya, target pertama. Target kedua di resistance selanjutnya 2270. Oke, next yang terakhir, balik lagi ke MSCM. Gue sih masih menaruh harapan ini bisa gerak ya, karena biasanya saham-saham HT menjelang Imlek itu biasanya naik, ngasih cuannya lumayan gitu. Area entry masih sama kayak minggu lalu, 380 sampai 390, cut loss 368, target pertama 404, target kedua 422. Oke, itu ya rekomendasi kita di minggu depan, tanggal 8 sampai 12 Januari 2024. Sekali lagi selamat tahun baru buat kalian, semoga di tahun ini kita bisa cuan lebih banyak dan lebih baik. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton. Please bantu untuk like-nya, share-nya, subscribe-nya supaya channelnya jadi lebih besar. Untuk YouTube-nya mungkin ada beberapa perubahan ya, kalian bisa lihat di YouTube gua ini. Kita selesai ya. Nah, ini kalau kalian lihat gue udah mulai rapiin ya, jadi rekomendasi mingguannya itu udah nggak terlalu banyak. So kalau kalian lihat videonya ya, jadi once rekomendasi mingguan ini muncul, maka tanggal 11 Desember akan dihapus. Jadi udah banyak yang lebih fokus ke materi-materi. Sama MMU juga begitu, gue kasih 2 mingguan 2 MMU, sisanya materi-materi yang akan stay di situ. Jadi kalian kalau mau belajar, kalian bisa nonton di sini. Harusnya sih cukup banyak yang bisa didapat ya, karena dasar itu penting, dan ini basic buat kalian itu paling penting sebenarnya ya. Nonton ini dulu gitu ya, ada fundamental, ada technical, kalian belajarin. Oke, thank you semuanya, see you di minggu depan dan semoga cuan.